3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah AIK 2 serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisiensi waktu, saya Edi Sutikno selaku moderator yang akan membimbing acara presentasi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Edi Sutikno dengan NIM 2110 2210 21, Uni Nur Afifa dengan NIM 2110 2210 30. Yang ketiga, Fiska Fitri Asuti dengan NIM 2110 2210 37. Adapun rangkaian topik yang akan kita bahas adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan. Mari kita membuka acara presentasi kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murzauna li amrillahi imma yu'adzibukum wa imma yatubu 'alaihim. Wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri 1 dan 2 kami persilakan. Sampaikan tentang hakikat hidup dan kerja dalam Islam. Bekerja adalah kewajiban setiap muslim, sebab dengan bekerja setiap muslim akan mengaktualisasikan keimanannya sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang mempunyai amanat untuk bisa menjadi khalifah bumi. Adapun hakikat kerja Islam adalah niat ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, kerja keras dan memiliki cita-cita yang tinggi. Next. Adapun di sini rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal serta menjauhkan diri dari sifat malas. Bekerja bagi seorang muslim adalah rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tablik. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan
adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada pemateri 1 dan 2. Selanjutnya untuk pemateri 3 dan 4 dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide kelima. Next slide. Pada slide kelima itu terdapat akhlak dalam bekerja. Nah, sebagai seorang muslim, dalam bekerja harus selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Nah, kita harus menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dalam bekerja, kita harus tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Karena Allah lah yang tahu yang terbaik, mana yang terbaik untuk kita. Nah, seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari api neraka." Selanjutnya, next slide. Next slide. Nah, pada slide ke-6 yaitu keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional sendiri adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sedangkan profesionalisme di dalam Islam yaitu Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk selalu membawa aspek agama dalam menjalani kegiatan termasuk dalam bekerja dan menjalankan profesinya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasulullah ini,
Seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada pemateri 3 dan 4. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Dapat disimpulkan dari materi tadi yaitu kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Manusia diwajibkan untuk berusaha, bukan menunggu karena Allah tidak menurunkan harta benda, iptek, dan kekuasaan dari langit, melainkan manusia harus mengusahakan sendiri. Manusia harus menyadari betapa pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap muslim. Kemandirian atau tidak ketergantungan kepada belas kasihan orang lain ini mengandung resiko bahwa umat Islam wajib bekerja keras dan syarat itu adalah memahami konsep dasar bahwa bekerja merupakan ibadah. Dengan pemahaman ini, maka akan terbangun etos kerja yang tinggi. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup presentasi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.